Kemudian sholat juga bisa diartikan ad-doa, permintaan. Ya, jadi orang yang sedang sholat berarti orang yang sedang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Rasulullah sudah memberikan bimbingan atau arahan kepada kita. Ada doa iftitah itu yang mulai kita start sholat itu sudah diajarkan untuk berdoa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Jadi setelah doa iftitah Allahu Akbar, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Ya, kalau beberapa hari yang lalu taklim kita, doa iftitah kita pakai wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, ikrar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bahwa di dalam salat juga ada hikmah atau cara berdoa, yaitu dengan cara baca doa kita tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah diri saya dengan dosa seperti hanya Engkau menjauhkan timur dan barat. Namanya timur dan barat itu nggak pernah ketemu, artinya bahwa kita betul-betul minta kepada Allah supaya dijauhkan dari yang namanya dosa. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah itu juga kita sudah bertemu dengan doa, yaitu ketika kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Ya, nasta'in, aku mohon pertolongan, berarti di situ kita juga sedang berdoa kepada Allah. Alangkah indahnya manakala ketika mengucapkan kalimat wa iyyaka nasta'in, itu dalam hati kita secara singkat kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kita, atau apa saja yang kita inginkan hadirkan dalam hati kita. Karena ketika mengucapkan kalimat nasta'in, aku meminta kepadamu ya Allah, yang kita minta itu apa? Hadirkan dalam batin kita. Karena di dalam sholat maka permintaan itu tidak boleh dibahasakan. Kita tidak boleh menambah bacaan-bacaan di dalam sholat. Tapi ketika hadirnya dalam hati itu tidak masalah. Kemudian pada waktu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, di situ ada 7 doa yang kita minta. Cuma kadang-kadang kita nggak merasa kalau itu sedang minta atau sedang berdoa kepada Allah. Yang pertama yang kita minta adalah Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kenapa yang pertama yang diminta kepada Allah Rabbighfirli? Karena doa-doa itu tertolak barangkali karena banyaknya dosa. Doa belum diijabah karena memang pelanggaran kita, dosa-dosa kita terlalu banyak sehingga yang lain diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu biasakan pada kita untuk beristighfar, karena di dalam salat pun Rasulullah mengajarkan kita untuk mengawali doa yang ada 7 macam itu dengan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Yang kedua, warhamni ya Allah, rahmatilah aku, sayangilah aku. Kalau orang itu sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Karena kasih sayang Allah itu akan mengalahkan segala-galanya yang ada di dunia ini. Banyak orang yang latar belakang pendidikannya itu tinggi, besar, pandai, dan lain sebagainya, tapi karena dia tidak disayang oleh Allah, maka kehidupannya dihinakan oleh orang banyak. Kenapa? Dia tidak disayang oleh Allah. Barangkali ketika mengucapkan warhamni itu nggak pernah hadir dalam hatinya kalau dia butuh kasih sayang pada Allah, sehingga walaupun tadi saya katakan kekayaannya melimpah, tapi dia tidak tidak dianggap sebagai orang yang terhormat, tidak dianggap sebagai orang yang kaya dan lain sebagainya, tapi justru dihina, dihujat dan lain sebagainya. Terus berikutnya adalah wajburni ya Allah, tutuplah kekuranganku. Kekurangan harta ditutup oleh Allah menjadi cukup.
kekurangan dalam hati, ada rahasia, ada aib yang ada pada diri kita, kalau sudah ditutup oleh Allah, orang lain tidak tahu. Ya, jadi kalau ada orang yang kadang-kadang begitu asik mengadili orang lain, dia nggak sadar kalau sebenarnya dirinya sendiri itu, kalau seandainya aibnya, rahasianya dibuka di tengah orang lain, itu pasti akan sakit hati. Padahal di situ sangat rentan sekali. Begitu Allah membuka aib seseorang itu, maka dia pasti akan diadili oleh orang lain. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan wajburni ya Allah, tutuplah kekuranganku, hadirkan ya Allah. Ya. Dalam hati kita ini kita banyak kesalahan, kita banyak rahasia-rahasia yang tidak ingin diketahui orang. Minta ditutup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup, kalau rahasia kita sudah ditutup, insya Allah orang lain tidak mengetahuinya. Setelah itu perlu kita introspeksi. Kenapa ya sebenarnya dia itu orang baik tapi kok diadili orang lain? Seharusnya saya yang banyak melakukan kesalahan lebih jahat dari mereka, kok tidak ditutup, kok tidak diadili oleh orang lain. Berarti sebenarnya Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, memperbaiki diri dan sebagainya, sehingga kesalahan kita, aib kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang lain pun tidak akan mengetahuinya. Ini sangat penting sekali doa wajburni dalam kehidupan kita ini. Karena tadi itu bahwa kehidupan kita ini sekarang rentan sekali untuk dihakimi oleh orang banyak. Terus ada lagi doa warfa'ni ya Allah, angkatlah derajat saya. Ya, angkatlah derajat saya. Kalau manusia itu derajatnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ tentu orang lain pasti akan secara spontan memberikan penghormatan kepadanya. Dalam rumah tangga saja kita juga perlu introspeksi. Kenapa seorang suami kadang-kadang kurang dihargai, kurang dihormati oleh istri dan anaknya? Seorang istri kadang-kadang kurang dihargai oleh suami dan anaknya dan sebagainya. Barangkali ketika mengucapkan kalimat warfa'ni ya Allah, angkatlah derajatku, itu kurang serius, sehingga kehidupannya atau derajatnya itu biasa-biasa saja di dalam kesehariannya, sehingga seolah suami menganggap istri itu sebagai orang yang tidak luar biasa. Demikian pula sang anak juga tidak menganggap orang tua tidak luar biasa. Jadi ini beberapa doa yang sangat kita harapkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah tausiah syukur kita pada pagi ini. InsyaAllah pada saat-saat yang akan datang akan kita lanjutkan lagi. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan dan bimbingan kepada kita, sehingga setiap hari kita mampu menghiasi kita ini dengan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.